Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Art Media Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran peserta FLS 3N tahun 2026. Nah, bagaimana prosedural pendaftarannya? Mari kita simak sama-sama. FLS 3N tahun 2026 di alamat daftar bpti.kemendikdasmen.go.id. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu alamat ini ya. Dan ini adalah tampilan menunya. Ada dashboard, operator, satuan pendidikan, peserta didik, pembimbing, ajang talenta, pendaftar, dan perval IPD. Apabila nama operator lama masih tercantum operator lama, apakah menjadi masalah? Jawabannya adalah tidak masalah ya. Meskipun operatornya sudah berganti, tidak masalah. Kita masih tetap bisa untuk mendaftarkan siswanya. Baik, tentunya untuk masuk ke portal ini menggunakan akun sekolah ya. Akun sekolah dengan username dan password yang pastinya Bapak Ibu sudah menyiapkan. Kemudian kita masuk. Lalu menu yang paling sering kita utak-atik ya adalah di menu peserta didik, pembimbing, ajang talenta, dan pendaftar. Nah, apabila siswa sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya, maka siswa tersebut akan tercantum di menu ini. Kita tinggal menginputkan saja di cabang lomba yang akan dituju. Lalu bagaimana jika siswanya baru? Tentu kita akan menambahkan peserta di menu ini di bagian kanan atas. Apakah di sini tersedia menu hapus peserta? Tidak ada ya. Jadi kalau misalkan sudah tercantum dan ada di portal ini ya sudah biarkan saja. Oke, kita lanjutkan di sini. Karena saya akan menambahkan satu siswa untuk cabang mendongeng, maka saya klik tambah peserta. Pertama masukkan NISN. Kemudian tanggal lahir. Yang datanya lebih akurat itu kalau kita mencari di data Dapodik ya. Karena kalau kita tanya langsung ke siswanya takutnya salah. Jadi lebih tepatnya kalau kita berdasarkan data. Setelah merasa benar, kita cek data. Oke, sesuai. Jika sesuai, maka kita lanjutkan ke tampilan kita isi di bagian yang pertama. Kita perhatikan di sini ada kolom-kolom yang berwarna ungu, abu-abu ya. Yang kita sendiri sudah tidak bisa merubah karena ini berdasarkan Dapodik. Hanya bagian foto saja yang perlu kita isi sebagai awal dengan ketentuan 500 KB. Upload, kemudian kita ke bagian bawah lagi. Jurusan kita isi strip saja. Kemudian opsi buta warna kita isi tidak. Kemudian berat badan kita isi. Kemudian tinggi badan. Alamat email. Nomor telepon, kemudian nomor WhatsApp. Oke. Jika nama siswa sudah tercantum, kita menuju ke
ajang talenta. Kita menuju ke ajang talenta. Lalu di bagian FLS 3N. Namun harap berhati-hati untuk Bapak Ibu operator karena untuk FLS 3N SMP dan FLS 3N Diksus itu atas bawah ya, jangan sampai salah klik. Hari ini adalah tanggal 10 Maret 2026 dan deadline-nya itu 31 Maret 2026. Jadi kalau kita lihat hari, 21 hari lagi menuju penutupan. Kita menuju ke bagian detail pendaftaran. Nah, ini adalah lomba yang tersedia. Untuk pantomim saya sudah selesai, kemudian menulis cerita sudah selesai, ilustrasi sudah selesai. Sekarang saya mau ke mendongeng ya, mendongeng. Oke. Mendongeng, kita klik peserta. Kita pilih nama yang baru saja kita ketik. Kemudian kelasnya, kelas berapa, kemudian pembinanya siapa, lalu kita checklist dan simpan pendaftaran. Ya. Nah, di sini akan muncul tulisan belum finalisasi, belum sinkronisasi. Nama siswanya sudah ada, seperti ini. Dan di bagian ini kita pastikan lagi nama siswanya benar, nama pembinanya benar. Kemudian kita lihat di bagian berkas administrasi, jelas tertulis tidak ada berkas yang perlu diunggah. Saya sudah melewati pantomim, ilustrasi, menulis, dan mendongeng. Ternyata dari 4 cabang lomba ini tidak ada berkas yang perlu diupload untuk tingkat kabupaten dan kota. Saya pikir untuk solo song, kemudian musik tradisi, dan ensemble sepertinya sama ya, karena ini satu portal ya. Oke, kita sekali lagi cek. Jika dirasa sudah mantap, benar, maka di bagian terbawah ada tulisan data sudah difinalisasi, tidak dapat diubah lagi. Maka kita pastikan datanya benar-benar betul, baru kita checklist dan finalisasi pendaftaran, lalu oke. Nah, di sini ada yang finalisasi sudah hijau, yang belum sinkronisasi. Ini sinkronnya yaitu di portal yang kedua, yaitu portal Ajang Talenta. Namun di sini ada tersedia unduh bukti pendaftaran. Mari kita unduh sama-sama. Oke. Kita lihat. Dan ini adalah tampilan bukti unduhnya ya. Oke, kita kembali ke sini dan kita menuju ke situs web Ajang Talenta. Untuk situs web Ajang Talenta kita memasukkan NPSN dan kode registrasi. Kode registrasinya yaitu di bagian dashboard terdepan, yaitu ini, SP strip sekian sekian sekian. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita sign in. Nah, tampilan portal yang kedua web Ajang Talenta seperti ini. Lalu kita kemana? Lalu kita ke sini. FLS 3N Kabupaten Kota. Ini adalah nama-nama yang sudah saya daftarkan dan selesai. Tapi nama yang barusan saya daftarkan belum ada. Bagaimana? Maka kita klik sinkron peserta dari portal. Artinya kita menarik data dari
portal yang pertama ke portal yang kedua. Kita klik sinkron. Nah, sudah berwarna hijau, lalu muncul nama baru di bagian terbawah ini. Oke, kita lihat di sini ada 3 icon ya. Semua rata-rata ada 3 icon kecuali bagian pantomim ini. Nanti saya jelaskan. Icon yang pertama ada logo mata. Ini berisikan data peserta yang berwarna abu-abu dan kita sudah tidak bisa lagi mengubahnya. Sedangkan di icon yang kedua ini adalah ID card peserta. Kita klik dan kita bisa download kartu pesertanya. Oke. Kemudian kita back dulu. Ada satu lagi ID card pembina. Nah, untuk tampilan ID card pembina saya kurang tahu ya, tampilannya memang tidak sempurna, belum ada judulnya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menyaksikan tersendiri. Atau mungkin memang seperti ini. Jadi saya kurang tahu dan kurang bisa menjawab karena ini dari sistem. Kita back lagi. Lalu di bagian bawah ternyata ada menu upload video. Kita close dulu. Di bagian teratas mari kita baca sama-sama. Penilaian seleksi tingkat kabupaten kota tetap dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Bagi kabupaten atau kota yang melaksanakan secara daring, bisa menggunakan menu unggah video. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh masing-masing kabupaten atau kota. Silakan sekolah dapat koordinasi dengan dinas terkait. Karena di Kota Pekalongan tidak menggunakan sistem daring ya, kita offline, maka menu ini, menu video tentu kita lewati saja. Oke. Untuk kabupaten kota selesai di sini. Dan saya akan menjelaskan yang pantomim ya. Kenapa di bagian pantomim ini tidak ada menu ID card? Ternyata ada, tapi di bagian sini. Kita klik. Nah, jadi untuk pantomim itu satu tim berisikan 2 peserta. Dan di menu setiap peserta ada 3 icon seperti yang ada di depan tadi. Menu mata, menu ID card, dan menu mata, menu peserta, ya, data peserta, dan menu ID card. Nih, Bapak Ibu bisa mendownload ID card siswa dari sini, sama dengan yang tadi. Baik, kira-kira seperti itu untuk tampilan dari peserta. Lalu ada tidak yang perlu diupload ataupun diupdate di sini? Ada Bapak Ibu. Kita menuju ke menu pembina dan pelatih. Nah, di sini ada 3 pembina yang sudah saya inputkan. Lalu di kolom. Lalu di sebelah kanan ini ada logo, ada icon pensil. Silakan Bapak Ibu klik. Di sini ada menu-menu yang perlu kita isi. Dan di bagian terakhir ada menu foto ya. Upload foto pembina dengan ketentuan 2 megapiksel, formatnya PNG, JPG. Sedangkan menu kelengkapan dokumen ini Bapak Ibu bisa isi dengan SK pembina. Cabang menulis, cabang ilustrasi atau dan sesuai apa yang menjadi tugas. Kalau sudah, bisa kita klik submit. Nah, seperti itu. Selesai untuk pendaftaran, maka kita tinggal tunggu kapan kota menyelenggarakan dan kita tentunya mengikuti informasi-informasi yang hadir. Tentu disiapkan dengan baik dan secara cermat mengikuti technical meeting yang ada di kota-kota Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.